Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mereview hasil belajar. Di sini kami mengambil video di PAUD STKIP Para Cendekia Enu Sumbawa di kelas B. Baik untuk materi di sini kami mengambil 3 part, yaitu bagian pembuka, materi, dan penutup. Mungkin bagian pembukanya akan disampaikan oleh saudari Mubipa, dan bagian materinya itu disampaikan saya sendiri, dan yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Wisnul. Baik, untuk bagian pertama yaitu pembuka mungkin akan disampaikan oleh saudari Mubipa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Jadi yang pertama, anak-anak tersebut berbaris rapi. Itu diatur oleh gurunya, dan kemudian anak-anak tersebut mengucapkan salam dan wajib menjawab salamnya juga. Hal tersebut juga diajarkan oleh gurunya. Dan juga ada tepuk semangat, ada tepuk anak soleh. Dan kemudian guru tersebut bertanya kepada anak-anak tersebut ketika sudah selesai tepuk semangat dan tepuk anak soleh. Ditanya oleh guru tersebut apakah sudah sarapan, apakah sudah mandi. Nah, dan juga ditanyakan lagi apakah anak-anak tersebut sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk masuk kelas. Nah, kemudian dan sebelum masuk ke dalam kelas lagi, ada namanya sudah menjadi rutinitas kegiatan tersebut, yaitu kegiatan morning greeting. Di situ guru menyuruh anak-anak itu untuk memilih. Jadi ada high five, handshake, hug, dan first boom. Jadi anak-anak di situ sebelum masuk kelas mereka disuruh memilih dulu beberapa morning greeting tersebut. Yang morning greeting tersebut ditempelkan di tembok pintu sebelum mereka masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, dan kemudian sebelum anak-anak tersebut belajar, mereka diajarkan untuk membaca doa oleh gurunya. Jadi mereka membaca Al-Fatihah dan membaca doa untuk kedua orang tua. Jadi sebelum memulai kelas, guru juga memberikan tes kecerdasan. Jadi tes kecerdasannya itu seperti berhitung dalam bahasa Inggris dan bernyanyi nama-nama bulan dalam bahasa Inggris untuk mengulang ingatan anak-anak tersebut. Jadi agar mereka itu tidak merasa bosan langsung memulai pelajaran gitu. Jadi sebelum memulai pelajaran itu mereka dites dulu bernyanyi dalam bahasa Inggris gitu, dengan mengingat lagi nama-nama bulan yang sudah diajarkan oleh guru tersebut. Dan mereka bernyanyi lagi dengan lagu tersebut dengan senang hati. Kemudian ada yang namanya tepuk semangat. Nah, jadi hal tersebut dilakukan oleh guru secara rutinitas atau secara berurutan agar anak-anak tersebut tetap dipastikan semangat mereka untuk dalam mengikuti kelas belajar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk tahapan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mita. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh saudari Hopipa. Nah, jadi setelah anak-anak sudah diajak bersenang-senang, tapi dalam artian ini bersenang-senangnya itu mendapatkan ilmu atau merefresh kembali ingatan mereka. Jadi di situ guru memberikan instruksi kepada anak-anak untuk melihat kertas. Nah, jadi di kertas itu ada nama-nama seperti mata, seperti bagian-bagian tubuh, yaitu menggunakan seperti mata, hidung, tetapi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi di situ anak-anak disuruh dan guru menghimbau kepada anak-anak siapa yang paling tertib dan siapa yang paling rapi duduknya, maka akan dipanggil namanya ke depan. Nah, jadi di situ anak-anak disuruh maju satu persatu ke depan dan memperhatikan gurunya menulis sebuah kata di kertas itu dengan nama anggota tubuh. Contohnya yang seperti mata itu eyes. Jadi di sini guru menyuruh anak-anak untuk memperhatikan huruf-hurufnya. Setelah hurufnya sudah diperhatikan,
sudah disuruh baca berulang-ulang, bukan baca, sudah disuruh sebutkan nama-namanya, maka anak tersebut akan maju ke papan untuk menulis. Nah, jadi di situ jika dalam menulis kata tersebut ada yang salah, maka akan disuruh kembali lagi untuk melihat kertas yang telah disediakan. Nah, jika yang ditulis oleh anak-anak ini benar di papan, maka setiap siswa yang benar itu akan mendapatkan 2 bintang. Nah, dan di 2 bintang ini akan ditempelkan di reward yang telah disediakan. Nah, dan di sini jika ada anak-anak yang sedikit bandel, maka guru akan memberi peringatan kepada anak-anak untuk jika ada anak yang bandel pada saat belajar, maka bintangnya akan diambil dari reward bintang yang ada di dinding, maka reward bintangnya akan diambil sebagai salah satu bentuk hukuman kepada anak tersebut. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Husnul Hatimah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu saudari Mita Hikmah, yang dimana pada materi ketiga ini tibalah saat istirahat atau closing. Jadi di sini anak-anak diberikan jam istirahat, di mana pada jam istirahat ini anak-anak diberikan untuk makan. Mereka membawa makanan ringan seperti snack dan juga membawa minum. Kemudian setelah mereka makan dan minum, anak-anak diberikan untuk menjaga kebersihan, yaitu setelah makan mereka membersihkan sisa makanan yang telah mereka makan, kemudian sampahnya dibuang pada tempatnya. Setelah itu mereka diberikan untuk keluar main di luar kelas, yang dimana mereka bermain-main di taman kanak. Ada yang main ayunan, perosotan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah bermain 30 menit, setelah itu mereka diberikan untuk mereka dipanggil oleh gurunya untuk berbaris masuk ke dalam kelas, yang dimana dalam barisan itu mereka disuruh atur dan duduk rapi di dalam kelas melingkar. Nah, setelah mereka duduk melingkar dalam kelas dengan beraturan, mereka akan disuruh untuk membaca ayat-ayat pendek dan membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca doa makan, doa selesai makan, doa tidur, dan doa bangun tidur. Kemudian mereka disuruh untuk membaca doa penutup belajar atau penutup kelas, dan juga di sana mereka bernyanyi untuk menutup kelas. Sebelum mereka meranjak pulang, mereka akan disuruh untuk sebelum keluar kelas, mereka disuruh untuk salaman kepada gurunya satu persatu, yang dimana untuk kelas B di sana mereka diberikan, sebelum pulang mereka diberikan buku tabungan, dan kelas A mereka belum diberikan buku tabungan. Kemudian sebelum mereka pulang, mereka diajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan urutan nomor 1 hingga 10, dan guru tersebut akan memanggil nomor tersebut secara acak, apakah mereka mengingat nomornya atau tidak. Kemudian bagi anak-anak yang mengingat nomornya akan maju ke depan dan mengambil buku tersebut, baru mereka diizinkan pulang dan bersalaman. Kemudian jika yang tidak mengingat nomornya akan dihitung kembali sampai mereka
menghafal nomor yang telah dihitungkan tadi. Kemudian untuk kelas A di situ mereka tidak menggunakan buku, namun mereka tetap juga memakai undian dengan nomor tadi, cuma sekedar untuk mengingatkan nomor 1 atau 2. Di 1 atau 2 itu mereka akan maju dan bersalaman, kemudian pamit pulang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jadi di sini kenapa saya katakan kelas A dan kelas B disatukan, karena disclaimer di mana guru kelas A ini izin pulang duluan dan kemudian disatukan kepada kelas B. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.